Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota dan di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita akan membaca bersama di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika sedang dihadapkan pada masalah, pada penderitaan dan tantangan yang berat, seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan kita, tidak lagi memedulikan hidup kita, dan bahkan Ia sudah melupakan kita. Ditambah lagi dengan doa-doa yang sekian waktu lamanya belum juga beroleh jawaban, akan semakin mempertegas anggapan tersebut, saudara. Jikalau kita berpikiran demikian, berarti kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Kita hanya melihat dan menilai segala sesuatunya dari sudut pandang kita sendiri. Hal pertama yang seharusnya kita lakukan adalah mengoreksi diri kita sendiri, saudara. Sebab ada tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, inilah jawaban daripada Tuhan. Dalam ayat Nas dikatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Seorang ibu yang baik yang sedang menyusui memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap bayinya, saudara. Sekalipun sang bayi berada di ruangan yang berbeda, sesibuk apapun seorang ibu, ia sangat peka ketika anaknya menangis, ketika anaknya membutuhkannya. Bila ibu di dunia ini bertindak sedemikian rupa, saudaraku, apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia lebih peka terhadap kebutuhan kita, anak-anaknya, dan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya, saudara. Bukankah ini menjadi satu jaminan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya? Saudaraku, jika saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, mari kita berhenti untuk mengeluh. Kita berhenti untuk bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, terhadap bangsa Israel, yaitu suatu bangsa yang tegar tengkuk, yang seringkali memberontak, tidak setia, dan hidup di dalam ketidaktaatan, Tuhan pun tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya. Seperti tertulis,
Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka berstegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Saudara, mengapa ketika masalah datang, kita selalu berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita dan menyembunyikan wajahnya terhadap kita? Karena fokus kita hanya tertuju pada keinginan hati kita sendiri. Maunya Tuhan mengikuti agenda kita sendiri. Sementara kita tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh apapun. Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, saudara. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya, apalagi sampai melupakan umat ketebusannya, saudara. Saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jika kita diizinkan mengalami suatu proses di dalam hidup ini, tujuannya adalah untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Untuk itu mari kita tanamkan dalam hati setiap kita masing-masing saat ini, bahwa Tuhan itu peka terhadap kita, anak-anaknya. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu percaya setiap perkataan dan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan yang senantiasa mengingat kami, tidak pernah melupakan kami sedetik pun ya Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup ini, semakin setia dan tekun kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, dan dimanapun mereka berada. Saat ini mereka yang mungkin mengalami sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Saudara kami yang saat ini mengalami krisis dalam kehidupannya, dalam kesulitan hidup mereka mengalami persoalan, mari Tuhan tolong mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, berkati pekerjaan, bisnis, dan apapun yang diusahakan lewat tangan-tangan mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi dan berbagai macam permasalahan yang ada. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami, berkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah kita berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.